Oke guys, ketemu lagi sama gua Benny Saputra dari One Tree Motor Shop. Apa kabar kalian semua? As usual, gua berdoa buat kalian semua baik-baik aja, sehat selalu, dan enjoy your ride as always. Oke, ya tadi habis gua nikmatin Symphony dari motor superbike ini ZX10R yang menggunakan exhaust dari Aero Exhaust Pro Race Full System Competition Spec. Ya suaranya enak ya. Suaranya enak, walaupun keras, tapi kerasnya nggak pecah dan kayaknya membangkitkan aura gue untuk balik ke track deh, untuk main lagi. Jadi di sini kita punya Kawasaki ZX10R 2018, brand new. Ini motor ini adalah milik Bro Ed di Depok yang dipercayakan kepada One Tree Motor Shop. Membangun motor itu adalah seperti kita mengecat kanvas. Jadi we try to put all our effort, all our heart and soul in here. So hopefully you're gonna like it and you're gonna enjoy it. Most the important thing is you're gonna enjoy it. Baik dari segi looks-nya maupun saat lu kendarain, it's gonna be different than stock ZX10. Oke, kita lanjut bahas apa aja sih yang ditanamkan di motor ini. Ya, dari segi tampilan jelas seperti racun-racun, bukan racun lah ya, pola superbike umumnya. Dari kondisi stok yang pasti akan diubah yakni penggunaan windscreen dan lepas fender belakang. Itu akan bikin tampilan motor sport bike lu bener-bener jadi sport bike. Oke? Jadi windscreen menggunakan quick windscreen, semi smoke. Di motor ini banyak aplikasi part karbon. Jadi air rem ini menggunakan T-carbon yang berlanjut sampai ke dash atas. Lalu front fender menggunakan T-carbon juga. Carbon fiber, pure, vacuum, autoclave. It's different. Dan kita lanjut, tentu di motor ini kaki-kaki sudah di-upgrade. Jadi Bro Alfred meminta untuk penggunaan velg roto box dengan custom striping. Jadi ini adalah keinginan dari Bro Alfred. Untuk kaki depan menggunakan Öhlins Spoke FJRT 200 series. Kenapa ganti? Toh aslinya kan sudah Showa TTR. Jawabannya adalah karena Bro Alfred menginginkan karakter berbeda dan upgrade. Jadi bukan sekedar ganti, bukan sekedar spending money. Memang dilakukan upgrade karena feel-nya dengan Öhlins ini berbeda. Walaupun Showa yang itu juga udah good enough. Kaliper masih menggunakan standar M50, tapi Bro Alfred sedang request untuk GP4RX 100 mili. Selang rem menggunakan Hell Performance Project One. Di sini juga diaplikasi Excel Slider dari RNG Racing. Excel Slider ini bukan hanya hiasan semata loh. Excel Slider ini berguna ketika kita terjadi slide, side crash, samping, dan nge-slide. Ini akan membantu untuk proteksi arm dan kaliper dari gesekan dan juga damage yang lebih parah. Jadi ini penting banget untuk menyerap energi dan menahan impact. Oke, kita berlanjut lagi ke arah depan, di mana dengan aplikasi suspensi yang di-upgrade, juga braking di-upgrade dengan selang rem Hell Performance. Master remnya juga di-upgrade menggunakan Brembo RC19 Corsa Corta yang dipadu dengan lever adjuster, remote adjuster kit dari Lightech Racing. Nah, apa sih yang berbeda? Remote adjuster ini menggunakan bahan ergal aluminium dari bracket sininya pun maupun sininya. Gunanya apa? Ini kalau kita putar, gunanya adalah untuk mengatur tinggi dari lever brake. Coba dilihat di sana. Saya sedang mengatur tinggi dari lever Brembo RCS Corsa Corta tersebut. Kenapa kita atur? Kadangkala ketika kita sedang touring atau sedang track day ataupun sedang berjalan, sometimes yang riding tahu kita membutuhkan revisi posisi lever brake. Jadi ini sangat berguna supaya kita bisa melakukan adjustment saat berjalan. Lalu sekaligus kita lihat di bagian kokpit, tentu di sini dipasang Lightech Racing Official Carbon Lever Guard dengan batang karbon autoclave dan ujung daun berwarna merah memadu padan dengan motor. Ya, di sisi kopling, Bro Alfred mengaplikasi clutch perch kit dari Akosato dengan pivot 24 mili. Jadi sekarang lebih ringan dan gerakannya smooth. Akosato, thank you. Ini juga bisa dilihat lebih detail ya.
Lightech Racing remote adjuster bikin tampilan motor ini benar-benar superbike sejati. Ini adalah speedometer i2M Chromo Pro dari Italia yang adalah part racing sebenarnya. Jadi selain sebagai digital dash, tapi juga berguna sebagai data logger. Ini dipasang sama Bro Alfred untuk mempercantik tampilan superbike-nya. Bro Alfred juga mengaplikasi part karbon di bagian bodi lainnya, yakni punuk tangki bagian atas ini dan sisi sampingnya. Lihat ya bro, tampilan motornya jadi jauh lebih garang, racing banget. Dan ini adalah karbon autoclave, finishingnya top abis, kualitasnya top abis. Di bawahnya di rangka juga menggunakan carbon to race frame cover, ini made in Slovenia. Jadi yang di frame cover ini bukan sekedar mempermanis tampilan dengan karbon Kevlarnya, tapi juga memproteksi ketika terjadi slide crash. Di dalamnya ada lapisan karbon Kevlar sehingga kalau side crash berharap bahwa karbon Kevlar itu yang akan menahan gesekan sehingga tidak tembus, sehingga rangka tidak terpapas. Lanjut ke belakang, ada single seater dari T-Carbon sudah terpasang, bikin tampilan jadi sporty. Dan memang buntut sudah tidak buat boncengan lagi, footpack sudah dilepas. Dengan single seat ini tampilan jadi lebih clean. Dengan cleanliness ini, yang tadi saya bilang bahwa buntut juga sudah dilepas, digantikan dengan tail tidy kit dari RNG Racing UK brand. Tampilan lebih clean, tapi kita tetap taat bro. Plat nomor tetap tertata rapi, lampu plat nomor tetap ada, ini ringan dan sangat tidak mengganggu. Lampu 3-in-1 juga sudah disematkan di motor ini, lampu 3-in-1 dari Taiwan, di mana tampilannya 3D, sen juga sudah ada di dalam. Jadi fungsional, rapi, dan bebas pusing. Kualitasnya juga kualitas ciamik, pilannya jauh lebih berbobot dengan buntut yang sporty. Untuk bagian upgrade performa, motor ini yang disentuh adalah penggunaan exhaust dari Aero Exhaust Italia. Tipenya adalah Pro Racing full system titanium yang desain pipanya bukan sekedar full system blong, tapi pipanya ini adalah hasil riset di ajang balapan baik di WSBK, BSB maupun Italian Cup. Jadi bukan sembarang bikinan. Dan satu lagi, Bro Alfred untuk performance mengupgrade intake, yakni aplikasi filter udara terbaik di dunia saat ini, Sprint Filter made in Italy, the only polyester air filter available on the world. Jadi filter polyester ini apa sih keunggulannya? Kita bikin simple ya. Polyester filter ini airflow-nya tinggi, tapi filtrasinya konsisten di setiap luas area dan tidak perlu pembersih khusus. Cuci pakai bensin, pakai deterjen, pakai apapun, you can. Mau semprot pakai kompresor pun di reverse, you can. Ada bahan lain yang tidak boleh pakai deterjen, tidak boleh pakai bensin, tidak boleh pakai kompresor udara. Dan untuk pengaplikasiannya tidak memerlukan oli sebagai pengikat debu atau pelembab. Karena oli pelembab yang biasa harus dipakai di filter udara buat maintenance itu dipakai biasanya buat pengikat debu, kotoran, dan pelembab. Kalau di Sprint Filter karena polyester, you don't need it. Jadi totally dari lu beli, lu mau maintain, lu tinggal buka, semprot kompresor, atau lu mau cuci, keringinnya lu boleh jemur matahari, lu boleh keringin pakai kompresor, langsung taruh lagi. So, Sprint Filter menurut gua untuk saat ini the best technology, dan untuk performance juga top, filtration juga top. Oke, lanjut. Untuk pendinginan, Bro Alfred mengaplikasikan Samco Sport, di mana Samco Sport yang ini sudah berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, yakni ini adalah Samco Sport tipe Y-Pipe yang dalam kategorinya adalah Racing Line. Kenapa? Karena aplikasinya standarnya di bagian T sini menggunakan sambungan plastik, termoplastik, tapi ini sambungan termoplastik itu sudah tidak ada lagi. Jadi Samco Sport ini satu-satunya yang maker yang bisa bikin Y-Pipe. Dengan Y-Pipe ini, flow coolant lebih besar, teratur, dan tanpa hambatan. Jadi improve banget untuk pendinginan, dan coolant sudah menggunakan dari engine ice. Tentu motor ini makin adem lagi. Kita masuk ke proteksi. Untuk proteksi, seperti tadi kita bilang, axle slider menggunakan RNG Racing, downpipe grill menggunakan RNG Racing. Di sini frame slider atau aero crash protector dari RNG Racing, secondary engine guard dari GB Racing UK. Jadi GB Racing UK ini adalah maker satu-satunya
engine guard yang berbahan Teflon khusus yang dipatenkan, bukan plastik biasa, dan satu-satunya yang mendapatkan FIM approval untuk di ajang balap. Makanya kalau bro lihat di balapan di Europe, ataupun di BSB, ataupun di WSBK, Moto2 juga, udah lumrah dah lihat GB Racing ini di engine mereka. Dan mereka nggak hanya bantalan itu, tapi proteksinya juga sudah menyeluruh dan mendetail. Bro Alfred menggunakan footstep dari Lightech Racing. Lightech Racing ini dari Italia, dan bahannya adalah ergal aluminium. Apa sih ergal aluminium sama aluminium biasa? CNC, kita bicara CNC adalah proses pengerjaannya. Jadi memang proses pengerjaannya CNC cutting, di mana finishingnya adalah deep anodized black. Jadi warnanya nggak mudah luntur, bro. Dan ini adalah aluminium yang keras. Jadi bukan saja sturdy, kokoh, tapi juga Lightech Racing ini, footstep ini, kalau sampai terjadi apa-apa, tidak mudah lenyot. Jadi Lightech Racing ini menjadi andalan bagi para bikers yang menggunakan di track maupun juga street. Bro Alfred memilih pedok spool dari Lightech Racing berwarna hitam, dan nah ini yang paling keren nih, chain adjuster menggunakan Lightech Racing berwarna hitam. Jadi pemilihan hitam ini juga adalah pemilihan Bro Alfred supaya tampilan yang dia mau adalah tidak terlalu menor, hitam. Tapi di sini padat, bro. Bandingkan dengan sebelumnya, coba tuh, bisa Anda lihat standar Lightech Racing. Jauh ya, bro. Lebih manis, lebih rapi, lebih keren, dan touch-nya high-end abis deh. Oke, Bro Alfred di bagian sisi ini akan melakukan upgrade segera. Kita lagi tunggu barangnya. Bro Alfred menginginkan untuk swing arm ini di cover menggunakan karbon, lalu hugger juga menggunakan karbon, autoclave. Lalu subframe di sini juga maunya yang cover karbon. Kaliper belakang, Bro Alfred menginginkan untuk aplikasi Brembo P234 CNC nickel. Yang depan GP4RX nickel. Bro Alfred juga sedang menunggu jok belakang Öhlins TTX GP untuk ZX10R ini. So, karena sambil menunggu part-partnya belum ada semua, motor ini akan kita kirimkan ke rumah Bro Alfred di Depok. Jadi udah sore, tapi kita akan segera kirim supaya malam ini Bro Alfred bisa merenungi motornya, menikmati motornya, test drive motornya, dan enjoying the bike. Oke, di video kalian lihat nggak? Glossy kincong ya? Ya, motor ini sudah di clean up dan di nano coating oleh Bro Rainer dari 3Step. Thank you Bro Rainer, motornya kinclong abis. Well done, good job. Gue sih pengen enjoying motor ini ya, pengen gue liatin terus ya, tapi harus diantar nih ke pemiliknya. Oke, see you guys. Mudah-mudahan One3 terus dipercaya untuk menggarap proyek-proyek motor keren lainnya. Tidak hanya keren, tapi kita cukup bangga kita dapat bagian dalam membangun motor-motor, terutama superbike. Motor-motor yang top notch, dalam arti modifikasi levelnya semakin naik terus, dan bertaraf tinggi. Oke, hal yang bangga buat kita Indonesian. Oke, see you guys. Bye.